Oke, Bapak Ibu silakan Eh, layarnya. Ini belum semua hadir Baru karena di sini ada wali Kak. kelas dua orang, ada Bapak Sekretaris Prodi, ada akun saya dua. Jadi masih ada 4 orang yang belum hadir di Zoom kita hari ini. Oke, semua sudah di depan layar. Baik, Bapak Ibu, saya mohon fokus. Siapkan pulpennya, siapkan buku catatannya, apa yang harus dicatat dan apa yang harus diingat. Begitu ya. Biar Bapak Ibu tidak bingung. Jangan nge-zoom sambilan. Entah masak, entah sambil jalan, jangan ya. Biar Bapak Ibu ingat apa yang disampaikan. Oke, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita hari ini terkait sosialisasi portofolio dan UKIN. Nah, sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini di awal PPL. Nah, akan saya sampaikan ulang supaya Bapak Ibu tidak bingung. Sekaligus kita akan lihat akun UKM PPG tempat Bapak Ibu nanti akan mengupload berkas UKIN. Oke ya. Jadi, saya izin share screen sebentar. Oke, Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini hasil kami kemarin dilatih oleh pihak Panitia Nasional. Nah, jadi apa yang disampaikan di sana itu adalah menekankan tanggal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan cek kembali. Kemarin terakhir kami sinkronisasi data PPG dan PDDikti. Lihat poin nomor 9 Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah nama Bapak Ibu sudah terdata di PDDikti. Artinya Bapak Ibu sudah resmi menjadi peserta UP dan UKIN. Begitu. Gitu ya. Lalu coba lihat poin nomor 10. Nah, di awal kita sudah sosialisasi sebenarnya, tapi saya ulang kembali dengan sistem resmi, direkam dan sebagainya, tertanggal hari ini, 19 sampai 26, bukan, 18 sampai 24 Januari. Poin nomor 10. Nah, poin nomor 11 itu daftar ulang Bapak Ibu. Tapi karena belum diberi instruksi oleh panitia melalui WhatsApp kami di dalam grup, jadi Bapak Ibu bersabar dulu. Oke, nanti akan diajarin caranya. Nah, poin nomor 12, terkait poin nomor 11, begitu nanti ada diinstruksikan, Bapak Ibu suara saya kedengeran nggak? Karena di depan rumah saya masjid dan mereka sedang belajar ngaji. Dengar Dengar, Bu, dengar dengar Bu. ya. Kedengaran Bu jelas. Nah, Dengar jadi Bu. di poin nomor 11 ini nanti begitu mereka instruksikan ke kami, saya atau Pak Sekretaris atau wali kelas akan menginstruksi Bapak Ibu. Jadi begitu instruksi datang, Bapak Ibu mohon istilahnya gercep gitu. Jangan ditunda. Nah, itu ya Bapak Ibu. Poin nomor 12. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan praktik pembelajaran real dan perekaman atau editing dan langsung unggah melalui YouTube atau Google Drive. Saya sarankan nanti melalui YouTube aja supaya bisa dibuka. Kalau Google Drive kadang nanti Bapak Ibu bisa ketinggalan di aksesnya sehingga oleh penguji tidak bisa dibuka aksesnya. Nah, kalau nggak bisa dibuka, mereka nggak bisa menilai, waktunya lewat, nilai Bapak Ibu nggak ada. Nah, bahaya tuh untuk UKIN. Oke, berikutnya. Ini tanggal 28 sampai 31 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kemarin bertanya, kami boleh nggak ya videoin duluan? Nggak boleh ya Bapak Ibu. Tanggalnya udah ada nih, 28 sampai 31 Januari. Jadi di video perekaman Bapak Ibu nanti, di videonya itu muncul tanggal. Jadi Bapak Ibu di handphonenya atau di kameranya bisa diatur tanggal sehingga tanggal itu muncul di dalam video. Nah,
Lalu nanti waktu memvideokan, Bapak Ibu harus menunjukkan kartu peserta UKM PPG. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu disuruh daftar ulang dulu sampai jadi kartu. Kartunya Bapak Ibu cetak. Saat memvideokan pembelajaran real, Bapak Ibu lakukan pengenalan dulu sambil menunjukkan kartu peserta. Begitu Bapak Ibu. Ingat ya, nanti saya jelaskan ulang. Nah, itulah alasan kenapa tidak boleh direkam duluan. Bapak Ibu belum ada kartu peserta UKM PPG. Lalu di tanggal 28 sampai 31 ini juga Bapak Ibu sudah punya akun dan di sana nanti akan ada instruksi terkait apa ya, CP, saya lupa apa CP atau materi yang akan Bapak Ibu kembangkan dalam modul ajar. Luar kami luar. Gitu. Nanti penjelasannya detail nanti. Di tanggal ini ya Bapak Ibu, 28 sampai 31. Kosongkan jadwal Bapak Ibu, persiapkan khusus untuk UKIN di tanggal tersebut. Begitu. Atur jadwal dengan pihak sekolah, atur jadwal dengan para siswa Bapak Ibu, disetel seperti apa sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi kagok ketika jadwalnya tiba. Di nomor 15 Bapak Ibu coba lihat itu ada unggah portofolio, RPP atau modul ajar, dan video praktik. Nah, diunggahnya itu di tanggal 30 sampai 2 Februari. Kemana diunggah? Ke akun UKM PPG Bapak Ibu masing-masing. Sekarang belum punya nih, bukan ke LMS ya, diunggah ke akun UKM PPG. Baik, tanggal 16 nomor 16 itu berarti kan penilaian UKIN tanggal 4 sampai 11 Februari. Nah, ini tugas penguji. Bapak Ibu sudah selesai tugasnya untuk UKIN. Tinggal mempersiapkan diri untuk UP. Nah, dah ranah penilaian UKIN nanti ranah saya dan pengawas dan penilai. Begitu. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, nanti di sini juga Bapak Ibu cetak kartu ujian untuk UP 2 kali. Jadi sampai join grup WA. Sampai nanti Bapak Ibu akan ada uji coba aplikasi UP, ini dari pusat, sampai pelaksanaan UP. Bapak Ibu mohon dicatat tanggal-tanggal ini karena mulai dari poin nomor 11 sampai 20 ini jadwal Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi nomor 16, nah ini jadwal penguji, Bapak Ibu nggak catat nggak apa-apa. Tapi dari poin nomor 11 sampai 15 itu jadwal UKIN Bapak Ibu. 17, 19 dan 20, poin 17, poin 19 dan 20 ini jadwal Bapak Ibu. Wajib ya Bapak Ibu ya, ini bukan wajib versi saya tapi versi pusat karena untuk Bapak Ibu juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita PPG ini semua serba mendadak sampai ada istilah bukan PPG namanya kalau nggak mendadak gitu. Jadi siap ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke saya ulang terkait UKIN dan portofolio. Nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan sesuai kondisi Bapak Ibu yang sudah menyicil sedikit-sedikit terkait bahan portofolio. Oke, baik. Nanti ke UKM PPG-nya nanti dulu sebentar. Saya lihat dulu bahagiannya. Oke, sebentar. Sepertinya bukan di sini. Oh, bukan di sini. Bentar ya Bapak Ibu. Saya ganti share-nya. Hmm. Bentar. Oke, ini Bapak Ibu. Ini yang terupdate dari panitia kemarin. Nah, yang pernah saya kasih ke Bapak Ibu, saya share PDF-nya itu juga nanti akan kita buka. Itu dari apa ya? Dari kampus UIN Malang. Nah, jadi di sini apa yang dikatakan? Ini yang pertama, menilai capaian pembelajaran ketujuh. Jadi CP yang ketujuh itu apa dia? Yang pertama Bapak Ibu akan dinilai nih.
mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Bagaimana cara melihat Bapak Ibu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan? Nah, itu dilihat dari 6 poin ini. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi. Ini yang wajib. Artinya wajib, nggak boleh nggak ada Bapak Ibu. Wajib ada. Nah, lalu yang di bawahnya prestasi melalui kompetisi, pengabdian kepada masyarakat. Ini kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi sebaiknya ada. Kalau ada banyak banyak kan muncul, tambahin banyak-banyak. Nah, istilahnya gitu. Jadi sebaiknya tidak ada yang tidak diisi, semua diisi. Begitu. Nah, masa pengumpulan portofolio ini berapa lama? Bagi Bapak Ibu yang PPG dalam jabatan, ini kan kita ya Bapak Ibu PPG dalam jabatan, Ya, Bu. yang diminta dari keenam tadi itu adalah karya Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, Bapak Ibu PPG-nya kan Oktober ya. Nah, hitunglah sebelum Oktober, September deh. Berarti dari September 2024, Bapak Ibu mundur 3 tahun ke belakang. Bukan 6 ya Bapak Ibu, yang K1 kemarin kan 6 ya kalau RPL. Nah ini enggak, sama K1, K2 sama-sama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Oke, sampai sini sepertinya aman ya. Nah, ini skor maksimum yang akan Bapak Ibu peroleh kalau Bapak Ibu terpenuhi semua itemnya. Yang memberi nilai siapa? Penguji. Siapa pengujinya? Dosen PAI dan guru PAI seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya bilang seluruh Indonesia? Karena penguji UKIN itu ada di akun UKM PPG yang sifatnya nasional. Sampai detik ini belum ada tes untuk penguji UKIN tambahan yang bisa kami ajukan. Nah, kalau bisa kami ajukan, berarti akan ada penguji dari IAIN Langsa, baik itu dosen maupun guru. Nah, sehingga kalau bahasa sederhananya, selama ini Bapak Ibu sudah dibantu, maka kemungkinan nanti bisa dibantu, kan begitu ya? Tapi karena sampai detik ini belum ada tambahan penguji, maka Bapak Ibu jangan berpikir dibantu dulu nih. Karena belum ada nih dari Yayan Langsanya. Jadi pengujinya nasional dan kita tidak tahu siapa orangnya. Yang jelas masuk ini nih data Bapak Ibu ke akun mereka. Mereka nggak kenal Bapak Ibu nggak kenal mereka. Jadi akan dinilai. Karenanya lengkapilah selengkap mungkin Bapak Ibu. Oke ya. Jadi melakukan penelitian dan publikasi, poinnya 4. Nah, nanti akan ada penjelasan detail. Melakukan refleksi diri, 3. Mencari informasi, ini skor maksimum ya Bapak Ibu, bukan skor eh, Bapak Ibu punya 1, maka skornya sekian. Enggak gitu. Nah, ada ketentuan berikutnya. Jadi melakukan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi, mencari informasi, mengembangkan karya inovasi, mempunyai prestasi, melakukan pengabdian. Oke, detailnya kita bahas lebih lanjut nanti di akun yang satu lagi. Jadi yang di sini, jika Bapak Ibu punya semuanya terkait inovasi, misalnya, nanti Bapak Ibu akan buat seperti ini. Misalnya, untuk inovasi, Bapak Ibu punya modul ajar yang sudah dikembangkan, sudah ditandatangani kepala sekolah sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Nah, tulis kemari. Bapak Ibu punya modul pembelajaran. Tulis 1. Bapak Ibu pernah mengembangkan LKPD yang dipakai bersama di kelas oleh sesama guru PAI, misalnya begitu. Yang dikembangkan saat kegiatan apa ya namanya MGMP misalnya. Dan itu ditandatangani oleh ketua MGMP-nya. Misal ya seperti itu. Itu boleh, boleh Bapak Ibu, nggak ada masalah. Itu boleh. Dibuat di poin nomor 2. Poin nomor 3, Bapak Ibu misalnya dulu punya video pembelajaran. Nah, yang sudah diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ini kan mirip dengan karya inovasi Bapak Ibu di RPL. Nah, yang seperti ini dibuat dalam satu tabel aja semuanya.
Jadi satu materainya. Begitu. Lalu, nah, ini UKIN pembelajaran. Ini artinya saat Bapak Ibu nanti memvideokan, kita lihat, ini kondisi daerah. Ini nih kondisi kok saat COVID dulu. Kenapa sampai akhirnya kita cuman rekaman video, bukan kami yang turun langsung melihat Bapak Ibu mengajar. Jadi ini nggak apa-apa bisa kita lewatin. Nah ini Bapak Ibu. Nanti untuk apa namanya saat memvideokan. Pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta, ya kan? Dalam praktik pembelajarannya, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Jadi kemarin ada yang nanya, boleh pakaian hitam putih, Bu? Boleh. Pakaian PPL ya. Kalau misalnya tidak ada pakaian hitam putih, boleh yang lain? Boleh. Tapi karena Bapak Ibu sudah punya hitam putih, pakai aja hitam putih yang rapi. Nah, gitu. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Artinya Bapak Ibu, muridnya sama, pakaian yang dipakai muridnya sama, em, pakaian Bapak Ibu sama. Walaupun diedit nggak ada masalah, tapi bukan video yang 2 hari yang lalu digabung. Pernah kan Bapak Ibu saat PPL? Nah di kelas saya dulu ada tuh saat PPL, video pertama PBL dimasukkan kembali di video PJBL. Itu nampak Bapak Ibu kalau pengujinya jeli. Nah itu yang jangan. Begitu. Lalu, video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman. Nah, ini yang tadi saya sebut menampilkan waktu real. Jadi silahkan Bapak Ibu setting kameranya atau handphonenya sehingga tanggal pembuatan video itu muncul di layar. Nah, itu gimana? Coba Bapak Ibu tanyakan eh, sama ahlinya deh. Nah, itu biasanya muncul kalau misalnya Bapak Ibu jeli melihatnya. Nah, tugas Bapak Ibu apa? Bapak Ibu mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Diunggah seperti Bapak Ibu mengunggah tugas-tugas selama ini ke LMS. Nah, tapi ini ke UKIN, ke sistem UKIN. Peserta mempraktikkan pembelajaran daring atau luring dalam durasi 2 JP. Nah, ini dia menyesuaikan dengan Bapak Ibu maksudnya ya. Enggak harus seperti ini menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Nanti akan ada di akun Bapak Ibu. Peserta merekam praktik pembelajaran. Nih Bapak Ibu merekam dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30 sampai 40 menit. Jangan kurang Bapak Ibu. Kemarin kan kita cuma sampai 15 menit kan? Itu pun ada yang kurang. Jadi ada yang 12 menit, ada yang 14 menit, ada yang lebih. Nah, ini 30 sampai 40. 35 boleh, boleh. 40 boleh, boleh. 45 boleh, jangan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi dikasih nih durasinya 30 sampai 40 menit. Minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Udah paham ya? Nah, yang inti jangan sampai Bapak Ibu misalnya nih, udah pilih modelnya PBL. Nah, kegiatan intinya nggak muncul saat Bapak Ibu ngajar. Nah, itu yang jangan. Nah, persis seperti PPL kemarin Bapak Ibu kan dikomentarin kan sama dosennya. Bapak Ibu nih pendahuluannya ada yang kurang nih. Di penilaian ada seperti ini diminta, Bapak Ibu nggak buat misalnya. Nah, itu jangan sampai. Yang dinilai gimana? Penilaiannya kalau saya nggak salah juga sama dengan penilaian PPL kemarin. Bapak Ibu kan muncul tuh kan item penilaian di video pembelajaran Bapak Ibu yang diconteng oleh dosen sangat baik atau baik. Nah, itu sama. Penampilan Bapak Ibu pun ikut dinilai. Gestur Bapak Ibu itu ikut dinilai. Nah, begitu ya. Lalu peserta membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Nah, ini kan sama dengan PPL kemarin ya, Bapak Ibu. Apa namanya? Hmm, Upload ke YouTube Bapak Ibu, lalu linknya itu bisa diakses. Nah, jangan sampai nggak bisa diakses ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Kalau bisa Bapak Ibu saling berkirim aja dulu ke temennya.
ini link saya ya, coba tolong buka. Bisa nggak dibuka? Nah, gitu. Kalau temannya bilang bisa buka, aman, alhamdulillah. Kalau temannya bilang nggak bisa dibuka, bahaya Bapak Ibu. Harus segera perbaiki. Intinya, jangan sampai link tersebut tidak bisa dibuka oleh penguji ketika Bapak Ibu upload. Nah, jadi sebelum diupload, pastikan dulu kirim link yang sudah Bapak Ibu buat ke temannya atau ke suami yang paling gampang. Coba buka, atau kirim langsung pegang dua handphone, kirim dari laptop Bapak Ibu ke handphone suami atau ke handphone Ibu. Ibu bisa buka nggak dari handphone? Nah, kalau bisa dan yang muncul memang akun YouTube Bapak Ibu aman. Gitu. Jadi di sini dikasih dua apa ya? Dua opsi. Bapak Ibu boleh upload ke YouTube atau ke Google Drive. Link Google Drive yang Bapak Ibu share. Tapi Google Drive ini kadang sering bermasalah Bapak Ibu. Bapak Ibu lupa buka akses. Itu bahaya. Ketika penguji yang Bapak Ibu tidak kenal ngeklik link, linknya nggak bisa diakses. Penguji nggak kenal Bapak Ibu, mereka nggak tahu menghubungi kemana. Berarti nggak ada nilai dong, ya kan? Nah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita di sini kalau nggak bisa diakses, oh Ibu Rukiah misalnya, Ibu Rukiah nggak bisa diakses nih, tolong perbaiki. Ya, kan gampang ya. Tapi kalau penguji kan nggak kenal dan nggak boleh Bapak Ibu. Nah, jadi paling aman ke YouTube aja. Nah, jadi silahkan di-share dulu linknya ke teman atau ke suami, buka. Kalau abu bisa dibuka, aman, alhamdulillah. Begitu ya. Lalu, peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan. Nah, nanti akan disediakan oleh panitia. Ini PN ini namanya Panitia Nasional UKM PPG. Jadi saat sampai ke sini, Bapak Ibu nggak lagi berhubungan sama kami. Tapi di akun Bapak Ibu masing-masing. Instruksinya langsung dari Panitia Nasional. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi rajin-rajin buka akun nanti. Lalu RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah selambat-lambatnya 3 hari sebelum mungkin dinilai. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat gimana cara unggahnya Bapak Ibu. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu. Nilai UKIN Bapak Ibu itu adalah 6 kali skor praktik pembelajaran tambah nilai portofolio. Bagi 7. Nah, skor praktik pembelajaran video yang Bapak Ibu share tadi dinilai oleh penguji, ada nilainya masuk kemari. Dikalikan, baru ditambah dengan nilai portofolio Bapak Ibu. Baru dibagi 7. Itulah nanti nilai akhir UKIN Bapak Ibu. Nilai UKIN berapa yang harus Bapak Ibu kejar? Paling minimal Bapak Ibu 70. Itu udah lulus. Jangan di bawah 70. Nah, 70 aja itu sudah lulus. 71 lulus. Apalagi ke atas makin lulus. Kalau di bawah 70, nah mohon maaf Bapak Ibu. Artinya tidak lulus UKIN. Kapan lagi ikut UKIN? Nanti kalau dibuka di batch berikutnya. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu, jadi maksimalkan. Oke, apa itu webnya? Nih dia nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ini nanti. Nanti akan di-share di grup kalau udah waktunya ya. Jadi ini hanya pemberitahuan saja dulu biar Bapak Ibu pikirannya, oh ini begini dia. Nah, gitu. Nih tata cara unggahnya. Jadi Bapak Ibu upload dulu ke apa? Masuk dulu kemari, nanti daftar ulang dan sebagainya. Sebelum Bapak Ibu mau upload berkasnya sudah Bapak Ibu siapkan di Google Drive. Bapak Ibu simpan yang rapi, link-linknya semuanya. Nanti tinggal upload satu-satu. Begitu. Oke sebentar. Nah, di sini nih ada dua nih Bapak Ibu. Ini link UKM PPG di atas, di bawah link UKIN. Nah, link-link ini nggak usah Bapak Ibu catat. Nanti kalau udah waktunya kami share di grup. Begitu. Kalau Bapak Ibu sudah klik link tersebut, nah begini cara masuknya. Di sini ada nomor UKG atau nomor peserta atau bahasa sederhananya akun siaga Bapak Ibu. Nomor peserta itu kan akun siaga Bapak Ibu kan? Nah, itu dia. Tanggal lahir. Masuk. Baru terbuka akun Bapak Ibu. Nah, ini ada jadwalnya di sini lengkap. Seperti ini yang akan muncul di layar Bapak Ibu nanti. Jadi sekarang nggak usah difikirkan dulu Bapak Ibu ya. Ini hanya tampilan supaya Bapak Ibu kebayang nanti seperti apa.
Ini masing-masing item yang diminta di portofolio. Item satu, kegiatan penelitian dan publikasi. Item 2, refleksi 3, dan seterusnya. Nah, i- masing-masing ini, di sinilah nanti Bapak Ibu akan upload. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik, nah salah satunya seperti ini akan muncul. Di sini ada kembali, berarti back ke halaman sebelumnya. Kegiatan publikasi dan penelitian. Di poin ini, Bapak Ibu upload fakta integritas tadi yang sudah Bapak Ibu buat. Kalau misalnya di fakta integritas itu Bapak Ibu punya apa ya, satu artikel, ya udah cuma satu isinya. Punya dua artikel, ya dua isinya. Untuk kegiatan penelitian dan publikasi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Bapak Ibu deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Nah, apa misalnya Bapak Ibu punya, saya nggak tahu nih Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu punya di artikel Bapak Ibu, tapi misalnya Bapak Ibu punya PTK saat sebelum menjadi mahasiswa PPG. Dan PTK itu minimal sudah diseminarkan. Gimana cara tahu diseminarkan? Sebenarnya ini Bapak Ibu bisa nanya ke kakak-kakak letting Bapak Ibu yang sudah selesai PPG dalam jabatan. Normalnya yang dimaksud diseminarkan itu, ini kan bentuk ilmiah ya. Bapak Ibu ikut, ada namanya proseding kalau di ranah ilmiah itu. Tapi saya nggak yakin Bapak Ibu ada. Jadi caranya Bapak Ibu seminarkan dan dibuktikan oleh tanda tangan kepala sekolah. Nah itu. Jadi dia untuk ranah ini apa ya? Saya nggak berani bilang ada kebijakan, tapi yang dimaksud diseminarkan itu dibuktikan oleh tanda tangan kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu share di sini. Kegiatannya seperti apa? Diseminarkan di hadapan siswa kah, oleh guru kah, atau di hadapan para guru pai di akpai kah, dan sebagainya. Nah, untuk ranah ini saya sarankan Bapak Ibu bertanya ke yang sudah selesai. Apa sih yang diupload? Karena normalnya yang diupload itu satu artikel Bapak Ibu yang dimuat di jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu diminta dari Sinta 6 boleh, 4 boleh, 5, 3, 2, sampai Scopus. Nah, pernah dengar Bapak Ibu yang tadi saya sebut? Jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Scopus. Pernah dengar Bapak Ibu? Belum, belum, Bu. Nah, itu dia. Jadi jadi kalau saya sebut aja Bapak Ibu begana begini kan bingung ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya bertanya sama yang sudah selesai. Kemarin kalian upload apa sih? Nah, gitu. Yang paling mudah itu sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah menulis di apa ya, koran. Boleh, boleh. Atau di tabloid, atau di misalnya Bapak Ibu nulisnya di akun online. Boleh. Ada webnya, linknya itu dimunculkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang diisi di sini silahkan diisi kegiatan Bapak Ibu dalam kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Misalnya, melakukan seminar PTK di hadapan para siswa dan para guru PAI sekota Mandailing Natal misalnya. Atau yang paling kecil, guru PAI di SD Bapak Ibu. Nah, gitu. Diceritakan kegiatannya apa, ngapain di sana. Nah, begitu. Silahkan diceritakan di sini, deskripsinya. Baru disimpan. Lalu kalau Bapak Ibu punya beberapa kegiatan, klik tambah kegiatan. Nah, ini tampilan di akun Bapak Ibu nanti. Ini upload berkas bukti data kegiatan. Apa aja? Dokumen. Nah, misalnya seperti ini kan ada nih. Ini untuk jurnal nih Bapak Ibu. Tahun terbit, edisi kapan, volume berapa. Begitu Bapak Ibu. Penulis Bapak Ibu tuh penulis keberapa? Ke satu kah atau kedua? Nah, dari dari mana? Ini tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Yang ada tanda seperti V ini, nanti muncul tuh, tinggal dipilih.
Begitu ya Bapak Ibu, ini tampilannya. Ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Walaupun saya nggak tahu Bapak Ibu akan ngisi apa, tapi ini wajib diisi. Gitu ya. Baik, RPP. Nah, untuk RPP di sini ini bentuk tampilannya. Tinggal Bapak Ibu nama sekolahnya di mana, kelas berapa, materi pokok apa, tanggal berapa. Nah, di sini semua instruksinya ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal isi. Begitu. Jadi nggak ada yang aneh kan? Secara akun Bapak Ibu sebenarnya udah terbiasa dengan LMS, maka dengan ini tidak akan susah. Nah, ini untuk penguji, jadi ini nggak usah saya bahas untuk Bapak Ibu. Eh, oke, selesai untuk akun. Nah, sekarang kita coba bahas, ini masih tentang UKIN ya Bapak Ibu. Jadi belum saya buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Kita masih bahas. Nah, ini yang saya share kemarin. Bapak Ibu sudah buka-buka sendiri belum? Nggak sempat. Sudah Bu. Udah, Bu. Tadi buka, Bu. Jadi baca-baca, Oke, Bu. udah baca-baca. Baik, jadi kita lihat ah, UKM PPG dan apa ya namanya? UKM PPG itu Bapak Ibu ada tiga. Uji pengetahuan, uji kinerja, portofolio. PPG kita kemarin, Bapak Ibu sudah selesai pendalaman materi. Masih ingat Bapak Ibu? Masih, Bu. Teori belajar, ya kan? Pengembangan peserta didik, pengembangan profesi guru, lalu evaluasi. Yang K1. K2 ditambah moderasi beragama dan kurikulum merdeka. Ya kan? Nah, yang profesional ada apa Bapak Ibu? Masih ingat? Ada? Akhlak, Fikih, Quran hadis, akidah fikih, akhlak, Quran hadis, sejarah, lalu SKI, kontemporer, lalu Kontemporer. kontemporer. Dan satu lagi apa ya? Saya juga lupa. Nah, ada 6. Ke-10 bagi K1 dan 12 bagi K2 yang ada di pendalaman materi ini akan dikeluarkan di UP nanti Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas terkait UP ya. Jadi materi-materi yang Bapak Ibu pelajari di sana akan keluar di UP. Di UKIN dan portofolio itu yang mana? Lokakarya dan PPL kita kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengembangkan modul di Lokakarya, nanti akan diminta mengembangkan membuat modul baru di UKIN. Di PPL Bapak Ibu sudah praktik, nanti di UKIN Bapak Ibu akan diminta praktik lagi. Jadi sudah terbayar, bukan terbayar, sudah ada pengalaman sehingga nanti di UKIN tidak lagi khawatir gagal begitu. Nah, jadi eh ketiga inilah yang menjadi poin kelulusan Bapak Ibu. UP dan UKIN. UKIN ada 2, yaitu video praktik dan RPP, satu lagi portofolio. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita ulang yang dimaksud, ini 3 tahun terakhir Bapak Ibu udah paham, kita ulang yang tadi, penelitian, publikasi, refleksi, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Oke, kita ulang Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu nanti. Yang pertama, penelitian dan publikasi. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel. Nah, yang diseminarkan, itu dia Bapak Ibu, atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Itu yang saya sebut tadi Bapak Ibu, ada proceeding, ada jurnal Sinta 1, 2, 3, sampai 6, bahkan ada Scopus. Makanya yang paling mudah itu Bapak Ibu diseminarkan di forum ilmiah. Nah, forum ilmiah ini bisa lokal, bisa nasional. Kalau nasional sepertinya agak sulit, maka kita bisa ambil yang lokal. Bisa Bapak Ibu dengan sesama guru PAI di akpainya atau di sekolah. Begitu. Nah, kita lihat komponennya. Laporan penelitian atau proceeding. Laporan penelitian itu seperti PTK yang Bapak Ibu buat. Tapi sudah dilakukan penelitian itu. Nah, PTK kita kemarin kan
nggak penelitian ya kan Bapak Ibu, cuman buat-buat aja. Iya. Nah, jadi nggak boleh kalau yang itu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, artikel yang jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak. Lalu tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nulis di koran-koran, itu boleh diterima. Yang nggak boleh cuma satu, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah. Itu yang nggak boleh. Nah, nanti silahkan kita diskusi terkait ini ya. Berikutnya, seperti ini Bapak Ibu menuliskannya di tabel. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah bisa cicil sekarang. Bapak Ibu tulis judulnya. Lalu judul itu berupa apa karyanya? Karya penelitian kah? Jurnal kah? Karya ilmiah populer kah? Lalu diterbitkannya di mana? Ditulis. Tahun terbit, edisi, volume dituliskan. Keterangannya jurnal internasional kah? Atau jurnal nasional terakreditasi atau apa? Begitu. Kalau Bapak Ibu punya misalnya nih, judul PTK, jenis karya laporan penelitian berarti. Tempat terbit, tempat publikasi diseminarkan di mana? Sebut. Tahun terbitnya kapan? Tahun kapan Bapak Ibu publikasi apa seminarkan? Sebut tahunnya aja. Keterangannya namanya apa? Berarti kan bukan jurnal ya. Nah, laporan penelitian yang diseminarkan. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu membuat sesuai yang diminta, maka poinnya 4. Nah, untuk penelitian dan publikasi. 4 itu datang dari mana aja? Ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya publikasi di jurnal internasional, satu artikel Bapak Ibu poinnya 3. Kalau Bapak Ibu punya publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 atau Sinta 2, ini S1, S2 ini Sinta 1, Sinta 2 ya Bapak Ibu, poinnya 2,5. Sampai ke bawah. Nah, ada karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding nasional, nilainya 2,5. Kalau Bapak Ibu punya laporan hasil penelitian tapi belum diseminarkan, poinnya 0,5. Jadi Bu, kalau saya punya laporan penelitian nih, PTK, tapi belum pernah diseminarkan di mana-mana, ya udah boleh. Berarti kan tidak ada bukti diseminarkan, hanya bukti laporan penelitian, berarti nilainya 0,5. Begitu. Lalu kalau Bapak Ibu punya artikel di mana ya? Di koran. Nah, tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional, nilainya 1,5. Begitu. Nah, paham ya Bapak Ibu? Artinya wajib ada, berarti nilainya kan nggak harus sampai 4. Kalau Bapak Ibu nggak sampai 4, ya silahkan monggo. Tapi harus ada, nggak boleh nggak ada. Itu poinnya. Sampai sini semoga semakin paham ya Bapak Ibu ya. Wajib ada, yang nggak boleh tuh nggak ada. Apa yang harus ada, ini pilihannya. Begitu. Nilai maksimalnya 4. Kalau Bapak Ibu sanggup, silahkan. Kalau yang mana yang Bapak Ibu ada, munculkan. Nah, begitu. Lalu karena skor maksimalnya 4 poin, nah di sini karena panitia juga paham kondisi Bapak Ibu sehingga mereka bikin nih, mengumpulkan laporan hasil penelitian PTK. Kalau diseminarkan di sekolah, poinnya 1. Kalau tidak diseminarkan, poinnya 0,5. Ini ada keterangan. Untuk mendapat skor maksimal, maka silahkan mengumpulkan dengan bukti PTK yang diseminarkan di sekolah. Terdiri dari pengesahan kepala sekolah, presensi kehadiran peserta seminar, daftar hadir. Siapa aja yang hadir? Siswa Bapak Ibu, guru-guru PAI, dan sebagainya. Foto pelaksanaan seminar. Itu buktinya. Ada foto kegiatannya enggak? Nah, untuk mendapatkan nilai 4, Bapak Ibu butuh 4 PTK yang diseminarkan. Kalau Bapak Ibu mau nilainya juga 4, tapi PTK-nya tidak diseminarkan, maka Bapak Ibu butuh 8 PTK. Begitu. Kebayang Bapak Ibu ya? Nah, makanya sebenarnya saya sudah sering bilang, PTK-nya jangan dibikin susah.
PTK ala guru itu sebenarnya sederhana, jangan dibikin PTK ala S1, berat nanti. Itulah alasan kenapa jarang Bapak Ibu ada yang punya PTK. Karena dianggap susah seperti S1. Nah, gitu. Jadi kalau untuk PTK ini Bapak Ibu, masing-masing dosen memang beda gayanya. Ada yang harus ada lengkap ini, ada yang cukup ini aja nggak ada masalah, begitu. Nah, jadi yang paling sederhana PTK Bapak Ibu sebenarnya, waduh, cukup dikualitatifkan. Nah, yang pernah saya bahas di kelas K2 P2. Nah, itu yang paling sederhana, yang paling bisa Bapak Ibu bikin setiap semester, begitu. Nah, itu yang paling mudah ya Bapak Ibu, semoga tercerahkan. Boleh diseminarkan di sekolah, dibuktikan oleh pengesahan kepala sekolah, ada presensi kehadiran, ada foto kegiatan. Kalau diseminarkan, kalau tidak diseminarkan, berarti tidak perlu ada bukti-bukti ini. Tapi PTK-nya, kalau mau maksimal nilainya, harus ada 8 PTK. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini bisa Bapak Ibu capai, tapi memang membutuhkan waktu. Silahkan persiapkan. Intinya wajib ada. Begitu ya, nggak boleh kosong. Lalu, refleksi diri. Ngapain nih di sini? Berisi narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh Bapak Ibu, baik dalam pengembangan diri, dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru Bapak Ibu secara umum. Maksudnya adalah yang tadi di penelitian ini, Bapak Ibu sudah buat di list, oh ada 3 penelitian misalnya. Lalu nanti Bapak Ibu punya inovasi pembelajaran. Bapak Ibu punya prestasi. Bapak Ibu punya pengabdian. Bapak Ibu refleksikan. Jadi refleksi ini nggak usah dibuat sekarang Bapak Ibu. Kumpulkan dulu semua bahannya, buat di tabel, pastikan masing-masing ini ada nilainya, baru Bapak Ibu refleksikan. Di refleksi ini bisa yang paling terakhir Bapak Ibu kerjakan. Karena dia berisi deskripsi, berisi cerita. Mulai dari Bapak Ibu, oh saya ingin buat ini, lalu seperti ini. Begitu. Jadi, komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Pengembangan diri, berarti Bapak Ibu ceritakan. Melaksanakan penelitian, dimulai dari merencanakan sampai jadi, Bapak Ibu ceritakan. Mengembangkan karya inovasi, misalnya Bapak Ibu punya 3 karya inovasi, maka ada 3 refleksi untuk karya inovasi. Bapak Ibu punya pengabdian misalnya, Bapak Ibu refleksikan juga. Begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh refleksi. Kegiatan refleksinya melakukan refleksi penelitian PTK misalnya begitu. Apa kata-kata yang bisa Bapak Ibu ceritakan? Permasalahannya apa? Nah, dalam penelitian saya ditemukan bahwa bla 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 ceritakanlah di permasalahan. Di perbaikan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi Bapak Ibu ceritakan? Nah, kapan tahun atau semester penelitian atau kegiatan yang Bapak Ibu munculkan di kegiatan refleksi ini dilakukan? Silahkan tulis. Keterangan dari melakukan kegiatan refleksi ini berupa apa? Oh, PTK. Oh, prestasi. Oh, karya inovasi. Nah, ini baru satu poin Bapak Ibu dari kegiatan penelitian. Kalau penelitian Bapak Ibu yang sudah diseminarkan, misalnya punya 4, maka refleksi terkait penelitian ada 4. Paham ya? Kalau PTK-nya ada 8, berarti refleksi untuk penelitian ada 8. Ditambah nanti karya inovasi ada 3, berarti tambah 3 lagi. Lalu nanti ada pengembangan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat sertifikat dari kegiatan apa dan sebagainya. Ceritakan, berarti nambah lagi. Jadi refleksi ini paling akhir ketika Bapak Ibu sudah lengkap dokumennya. Begitu Bapak Ibu. Ini lagi, ini tadi. Tadi yang penelitian kan, refleksi penelitian.
Ini refleksi pengembangan diri. Apa yang Bapak Ibu ceritakan? Melakukan refleksi pada aspek lembar kerja peserta didik misalnya. Nah, begini, selama ini LKPD yang saya buat menggunakan dokumen. Lalu sekarang Bapak Ibu buatnya pakai e-LKPD. Begitu. Kapan dibuat dan ada nggak sertifikat Bapak Ibu yang diberikan sebagai penghargaan Bapak Ibu yang sudah membuat LKPD? Nah, begitu. Pada sertifikat pelatihan, ini kan untuk kegiatan pengembangan diri nih. Atau Bapak Ibu ikut seminar apa ya biasanya? Hmm, kurikulum Merdeka misalnya. Nah, boleh ceritakan. Begitu. Itu refleksi diri. Pengembangan karya inovasi. Ceritakan lagi, Bapak Ibu melakukan inovasi apa? Punya modul ajar atau punya video pembelajaran yang Bapak Ibu munculkan di YouTube. Kalau dia pakai link, nanti di keterangan munculkan linknya. Begitu. Cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini di mana harus kita isi? Di akun UKM PPG. Jadi apakah Bapak Ibu akan mengetik di sana? Boleh. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sudah dikumpulkan nih berkas-berkasnya. Bapak Ibu buatkan refleksi di Word. Nanti tinggal copy paste yang sudah Bapak Ibu buat ke akun UKM PPG. Karena kalau mengetik langsung di akun, Bapak Ibu akan kewalahan. Seperti hari pertama Bapak Ibu membuka LMS. Ya kan? Kewalahan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu nanti buatnya. Lalu direfleksi diri, Bapak Ibu melaksanakan refleksi penelitian, nilainya 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan diri 0,5. Kalau Bapak Ibu nggak buat gimana? Nggak boleh, harus buat. Karena di penelitiannya sudah dimunculkan. Di pengembangan diri sudah dimunculkan sertifikatnya. Di karya inovasi sudah dimunculkan karyanya. Tapi direfleksi, nggak diceritakan. Nah, nggak boleh. Harus ya Bapak Ibu. Makanya detail. Satu persatu Bapak Ibu persiapkan. Begitu masuk ke akun, dicek ulang. Oh ini ada nggak? Ini ada dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu yang bingung, termasuk bingung dengan penyampaian saya hari ini, di samping Bapak Ibu sekarang, kalau bisa ada ponakan, anak, atau siapa yang akan bantu Bapak Ibu. Kalau di UKIN, Bapak Ibu masih bisa ditolong oleh anak, saudara, karena cuma mengupload-upload. Tapi saat praktik harus muncul Bapak Ibu di video mengajar. UP yang sama sekali nggak bisa dibantu nanti Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Maksud saya dibantu itu ada yang bantu mengupload-upload gitu. Jadi Bapak Ibu bisa cepat kerjanya. Nggak yang upload sendiri kan matanya menengok layar aja kadang kan susah ya. Nah, gitu. Lalu melakukan refleksi diri, poinnya 3. Nah, gimana cara memaksimalkannya? Nah, munculkan seperti ini. Ini skor maksimalnya. Ini 0,5 untuk 3 kegiatan. Tadi kita punya apa tadi lagi? Pengabdian, penelitian. Nah, uraikan aktivitas yang dilakukan selama 3 tahun berdasarkan 3 kegiatan pada refleksi diri. Buat paling sedikit 6 kegiatan refleksi diri, sehingga poinnya bisa 3 poin maksimal. Karena masing-masing kegiatan refleksi ini dikalikan 0,5. Begitu Bapak Ibu. Lalu pencarian informasi baru. Nah, ini yang saya maksud tadi sebagai kegiatan Bapak Ibu ikut seminar-seminar dapat sertifikat. Penjelasannya adalah komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas. Nah, seperti apa dia nih kegiatannya? Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri Bapak Ibu. Dibuktikan melalui sertifikat. Saya rasa ini Bapak Ibu punya banyak.
di RPL kemarin. Kan ada ya? Nah, munculkan. Ini sepertinya nggak jadi masalah banyak. Dibuat di sini Bapak Ibu. Ditabel lagi. Karena ini yang akan Bapak Ibu upload. Seperti ini maksudnya tampilan di UKM PPG. Bapak Ibu akan upload satu persatu itemnya. Kegiatannya apa? Penyelenggaranya siapa? Peran Bapak Ibu di sana sebagai pembicara kah, panitia kah, atau peserta? Tempatnya di mana? Tingkatnya ini apakah tingkat kabupaten kota atau tingkat lokal atau nasional? Dan waktunya kapan? Tuliskan. Uraikan sejelas-jelasnya kegiatan pencarian informasi baru yang dilakukan. Begitu. Diuraikan sejelas-jelasnya. Paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan, kali 60 menit. Nah, ini ke poin Bapak Ibu. Jadi masing-masing sertifikat ini ada JP di dalamnya. Begitu. Poin maksimalnya berapa? 3. Nah, seperti apa kita coba lihat. Skor maksimal itu 3 poin. Kalau sertifikat Bapak Ibu tidak ada jam, maka tergantung peran Bapak Ibu sebagai apa? Panitia, peserta, pembicara, begitu. Kalau tidak ada jam, membutuhkan cukup banyak, bukti cukup banyak. Artinya harus banyak sertifikat Bapak Ibu. Apabila ada jam, minimal adalah 30 jam. Nih, kegiatan jamnya 30 sampai 80, poinnya 1. Kalau Bapak Ibu punya banyak sertifikat, masing-masing kegiatannya ini, maka Bapak Ibu sudah punya banyak poin. Lalu, kurang dari 30 jam, maka masuk kategori nggak ada jam. Artinya masuk kategori ditengok peran Bapak Ibu di situ sebagai apa. Nah, ini kan sudah saya share ya. Nanti Bapak Ibu waktu udah punya sertifikat di tangan, buka ini. Sehingga Bapak Ibu tahu mau upload berapa. Saran saya, karena penguji bisa jadi menolak sertifikat Bapak Ibu, uploadlah sebanyak-banyaknya. Mau yang ada jam, mau yang nggak ada jam. Diupload. Penguji nanti yang akan menolak-nolak kalau sekiranya tidak tepat. Begitu ya, Bapak Ibu. Ini ada poin-poinnya. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta, sebagai panitia, moderator, poinnya hanya 10 kalau kegiatannya di sekolah. Kalau Bapak Ibu kegiatannya di kabupaten, provinsi, naik nih poin-poinnya. Kalau sebagai pembicara, naik lagi. Nah, silahkan lihat ini saat Bapak Ibu buka sertifikat. Kalau bingung, nanti ditanya lagi di grup. Oke? Karya inovasi. Komponen menghasilkan inovasi baru, upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya ini dilengkapi dengan fakta integritas yang tadi kita sebut Bapak Ibu, yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000. Nah, jangan satu kegiatan, satu fakta integritas. Kalau kegiatan Bapak Ibu 6, berarti ada 6 fakta integritas. Berarti ada 60.000 yang harus Bapak Ibu keluarkan. Enggak, lebih ya. Materai enggak 10.000 juga harganya kan? Nah, jadi ada 6 materai. Jangan gitu, satu fakta integritas saja. Dibuat dalam bentuk tabel. Jadi cukup satu materainya. Begitu. Apa yang harus dimunculkan? Satu, buku. Bapak Ibu punya buku enggak? Buku karya Bapak Ibu. Kalau enggak ada, lewatkan. Bapak Ibu punya modul enggak? Kalau ada, boleh, silahkan. Punya diktat enggak? Boleh, silahkan. Bapak Ibu punya media pembelajaran enggak? Entah itu cuman LKPD, entah Bapak Ibu buat di YouTube, dan seterusnya. Yang enggak boleh itu yang selama dikerjakan waktu PPG. Itu yang enggak boleh. Yang sebelumnya silahkan. Begitu. Karena saat PPG akan muncul nanti. Akan muncul sama dengan LMS maksudnya. Karena di LMS sudah diupload kan? Begitu. Karya teknologi tepat guna. Nah, ini misalnya seperti apa ya, Bapak Ibu menciptakan aplikasi misal. Karya seni dan olahraga. Misalnya Bapak Ibu kalau yang gurunya guru PAI tapi mau buat karya seni, siapa tahu ada ya kan? Nah, boleh. Poin nomor 5, nomor 6 itu dibuktikan dengan foto dari karya tersebut. Dideskripsikan yang menggambarkan ide, yang melatar belakangi dan sebagainya. Yang poin nomor 1 sampai 4 itu gimana?
Kan di Google Drive ada, linknya munculkan. Tapi syarat harus bisa diakses. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia dijelasin. Bukti media atau alat pembelajaran, karya teknologi tepat guna. Ini tidak dapat disertakan langsung sebagai bukti. Jadi diganti foto dari karya tersebut. Kalau karya teknologi, seni, olahraga, perlu disertai deskripsi yang menggambarkan ide. Nah, ini kalau ada, silakan. Kalau bingung, nanti diskusi lebih lanjut. Ini dia, tadi sudah kita bahas fakta integritas. Bapak Ibu punya modul, punya LKPD, punya video pembelajaran. Jadikan satu tabel dan cukup satu materai. Silahkan diceritakan. Contohnya ada di sini. Tapi nanti sepertinya akan diberi oleh panitia nasional. Begitu ya. Nah, karya inovasi itu seperti ini Bapak Ibu uraikan. Sama seperti tadi, ini yang akan Bapak Ibu upload ke akun UKM PPG Bapak Ibu. Cara uploadnya seperti ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya karya seperti ini, semuanya Bapak Ibu punya misalnya, jangan dimasukkan dalam satu Google Drive. Jangan. Tapi satu modul, satu Google Drive. Paham ya? Jadi saat Bapak Ibu klik link di Google Drive, buka aksesnya, tapi yang dibikin link jangan di folder, tapi di file. Paham ya Pak Ibu? Pak nyambung ya? Kalau di dalam laptop Bapak Ibu, itu kan ada folder. Ya, Bu. Judul besarnya misalnya inovasi pembelajaran. Kalau kita klik inovasi itu, di dalamnya ada banyak file Bapak Ibu. Ya kan? Nah, yang di PDF kan file tersebut. File itu diupload ke Google Drive, file tersebut juga yang linknya di-share. Kalau Bapak Ibu bingung nanti, berlatihlah dulu sesama Bapak Ibu, atau boleh ke wali kelas minta tolong, Bapak, betul nggak ini Bu, saya udah bikin. Nah, nanti Bapak Ibu wali kelas akan nengok. Kalau mereka bingung nanti akan nanya ke saya, kayak gini boleh nggak Bu? Gitu. Karena kalau cuma satu Google Drive, penguji akan menganggap hanya ada satu karya inovasi. Itu bahaya buat Bapak Ibu, nggak ada nilai nanti. Jadi dibuat dia per file, sehingga ada 6 file, maka ada 6 nilai untuk masing-masing file tersebut. Paham ya Bapak Ibu? Bedakan file dan folder. Jangan folder yang di PDF-kan, tapi file. Oke, kalau bingung nanti silahkan ditanyakan. Ini sama, silahkan Bapak Ibu ceritakan nama produknya apa, seperti apa, bentuknya, deskripsikan, ceritakan gambarannya, kapan Bapak Ibu buat, siapa yang mengesahkan, ada hak paten nggak? Kalau enggak, ya sudah kosongkan. Begitu. Nah, nilainya berapa? 4. Berarti gimana cara supaya dapat 4? Kalau Bapak Ibu punya buku teks, poinnya 0,5 yang dicetak sendiri. Kalau ini yang paling ini Bapak Ibu oleh panitia, kenapa dibikin yang merah seperti ini? Ini artinya yang mungkin Bapak Ibu buat. Karena kalau dibuat menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud 6 poinnya. Nggak ikut BPG Bapak Ibu, udah jadi profesor Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Jadi yang merah ini yang dianggap Bapak Ibu mampu buat. Begitu. Ada modul, ada LKPD, 1 semester 1. Nah, silahkan ini dipelajari sebelum Bapak Ibu upload. Ini sama dengan RPL. Kalau Bapak Ibu nanya, Ibu boleh nggak yang punya RPL kemarin kami upload? Boleh. Yang nggak boleh LKPD yang dibuat kemarin di Lokakarya. Itu yang nggak boleh. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau seperti ini juga boleh. Ada buku, ada karya hasil terjemahan, ada buku pedoman guru dan sebagainya. Ini kalau karya seni. Nah, seperti ini poinnya. Karya teknologi kompleks. Nah, ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi, evaluasi pembelajaran yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit.
Satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kalau karya teknologi, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya, nanti silakan kita diskusikan ulang. Jadi saya nggak jelaskan detail. Nah, kalau yang sederhana, kalau Bapak Ibu seperti apa? Ini termasuk nih yang nomor satu. Kalau Bapak Ibu mau buat, boleh. Jadi, di karya inovasi tadi, yang empat mungkin ada modul, ada video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan karya teknologi juga boleh. Yang sederhana itu yang sudah divideokan minimal 30 menit. Karyanya yang divideokan ya Bapak Ibu, apakah karya video pembelajaran, evaluasi pembelajaran, manajemen. Nah, ini silahkan. Kalau mau, kalau enggak ya enggak masalah. Cukup modul LKPD dah cukup. Nah, gitu. Ini pilihan, artinya kalau Bapak Ibu punya ada silahkan. Prestasi, ini yang sunnahnya Bapak Ibu. Ada boleh, enggak ada enggak apa-apa. Nah, apa itu yang disebut prestasi? Kemarin sudah saya bahas dan sepertinya cukup paham Bapak Ibu. Yang berprestasi itu Bapak Ibunya, bukan siswanya ya. Jadi dibuktikan nanti dengan sertifikat Bapak Ibu menjuarai guru Olimpiade Sains misalnya, juara satu lomba guru, ikut Olimpiade Sains, Sains Pi misalnya. Atau Bapak Ibu juara satu sebagai apa karya tulis ilmiah Pi. Nggak harus juara satu juga sih, tapi juara. Ada sertifikatnya. Itu yang dimaksud prestasi. Begitu. Lalu dibuat seperti ini. Bapak Ibu punya berapa prestasi? Juara satu, juara dua, dan sebagainya. Bapak Ibu menang MTQ misalnya. Boleh, tuliskan. Kan prestasi ya. Misalnya lagi, Bu, boleh nggak kami di desa menang lomba tarik tambang misalnya. Nah, itu nama Bapak Ibu atau nama timnya? Ada sertifikat nggak? Harus nama Bapak Ibu. Oke ya. Bukan nama tim, nah gitu. Jadi silahkan dicek kembali. Lalu kalau punya prestasi berapa nilainya? Maksimal 1,5. Gimana cara menilainya? Nih, mengikuti kompetensi tingkat kabupaten, kecamatan, juara satu sampai dengan juara 5, Bapak Ibu. Nilainya 0,5. Oh, duh. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Pengabdian. Nah, kalau pengabdian saya rasa Bapak Ibu banyak ikut ceramah, Bapak Ibu di kantor desa, di apa ya, Desa Wisma, PKK. Itu masuk boleh. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan, sertifikat atau SK. Ya, SK, surat keputusan, surat tugas atau surat keterangan. Nah, itu buktinya atau sertifikat. Sebagai apa? Warga sekolah. Bapak Ibu sebagai ikut kegiatan akrab sekolah enggak? Atau anggota atau panitia di kegiatan sekolah enggak? Kan banyak ya. Nah, silahkan dibuat surat keterangannya. Atau surat tugas. Kan ada tuh ya sebelum kegiatan, kepala sekolah buat surat panitiaan. Nah, itu masuk tuh. Di masyarakat, kegiatan desa. Di masjid, kegiatan ibu-ibu pengajian. Jadi kalau pengabdian sepertinya banyak. Penting ada suratnya. Begitu. Dibuat juga seperti ini. Nah, makanya untuk membuat ini Bapak Ibu kumpulkan dulu semuanya. Nah, begitu. Diuraikan selama 3 tahun sebelum PPG. Pengabdian dibuktikan dengan SK. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Nah, cukup bisa dipahami Bapak Ibu ya. Poinnya sama, 1,5. Ini aja keterangannya kalau Bapak Ibu mau di desa seperti ini angkanya. Kalau di kabupaten naik lagi poinnya, nasional naik lagi, internasional naik lagi. Nah, silahkan lihat poin ini. Jadi yang akan menilai Bapak Ibu hanya satu orang dosen dan satu orang guru. Nilainya nanti akan ditambahkan dibagi 2. Begitu. Itulah nilai akhir UKIN Bapak Ibu. Siapa yang akan nilai? Nggak, belum tahu. Kapan masa penilaiannya? Sudah tadi saya sampaikan. Tanggal 2, tanggal berapa tuh? Tanggal 4 sampai tanggal 10 ya, Februari. Nah, penilaian itu ada panduannya.
dari pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana trik memaksimalkan ujian portofolio? Nah, panitia pun tahu nih, Bapak Ibu nggak akan mungkin maksimal nih untuk yang publikasi. Bapak Ibu juga tidak akan maksimal di pencapaian informasi. Mereka juga tahu Bapak Ibu juga tidak akan maksimal di prestasi. Begitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, yang bisa dimaksimalkan di poin refleksi diri, pengembangan karya inovasi, dan pengabdian. Maksimalkan Bapak Ibu. Sehingga nilainya bisa utuh 3, 4, dan 1,5. Di yang lain, tidak apa-apa nilainya nggak sampai 4. Nah, yang nomor 1, tidak apa-apa nilainya nggak sampai 4. Bisa 3, bisa 2,5. Tapi yang penting tidak boleh 0. Yang pengisian informasi, usahakan bisa maksimal. Tapi kalau tidak, ya 2, apakah boleh? Boleh. Prestasi. Kalau karena dia sunnah, nggak ada berarti boleh. Kalau ada, tidak sampai maksimal juga boleh. Kalau maksimal lebih bagus. Begitu. Jadi ini tinggal Bapak Ibu terjemahkan baik-baik. Nah, yang ini yang bisa dimaksimalkan. Yang melakukan refleksi yang tadi kita bahas. Oke, ini tips-tips aja ini Bapak Ibu yang bisa dimaksimalkan. Nanti silahkan dibaca ulang atau ditanyakan. Sebelum kita bahas lagi, ini deskripsi diri. Bapak Ibu ceritakan yang tadi saya tunjukkan di kolom. Skor akhir portofolio tadi udah. Oke, udah banyak kali nih informasinya. Masih sanggup Bapak Ibu? Too much information. Pokoknya nanti membludak, nggak sanggup nampung. Oke, terkait pembelajaran. Nah, sebentar. Nah, praktik pembelajaran. Tadi portofolio kan? Nah, ini praktik pembelajaran. Yang tadi kita ceritain, Bapak Ibu. Mahasiswa upload rancangan pembelajaran terbaru. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat video, Bapak Ibu akan diminta mengupload modul ajar yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan saat UKIN. Tuh. Jadi akan ada di akun Bapak Ibu. Akan diminta buat modul ajar, materi, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen asesmen. Jadi kalau modul ajar kemarin nggak dikomentarin dosennya, nggak dikomentarin pamong, misal nggak dikomentarin, Bapak Ibu harus ingat yang akan diminta di UKIN ini semua. Ada modul ajar. Lengkap sampai, masih ingat Bapak Ibu, ada glosarium, ada daftar pustaka, ada bahan bacaan guru dan siswa. Sampai ke situ. Nanti ada lampiran. Di lampiran apa isinya? Ada materi ajar, ada LKPD, ada media pembelajaran, dan ada instrumen asesmen. Begitu Bapak Ibu. Ini semua yang diminta. Dibuat selengkap mungkin. Karena penilaiannya eh, melibatkan mereka ini semua. Lalu, ini catatan buat Bapak Ibu. Bukan RPP yang digunakan ketika PPL. Wajib membuat RPP baru sesuai, ini kan KD dibuatnya, tapi Bapak Ibu berarti sesuai apa nih? Kalau di sini KD, berarti Ajar. sesuai Modul CP ajar. yang CP. ditentukan. Nanti Bapak Ibu yang kembangkan TP-nya dan ATP-nya. 3, gunakan media pembelajaran metode yang interaktif dan menarik. Modul ajar untuk satu pertemuan yang terbaik. Tidak membuat PTK. Jadi di UKIN nggak ada PTK. Nah, kebayang ya Bapak Ibu? Bapak Ibu cuma dikasih CP. Berarti dari CP Bapak Ibu pilih materinya, Bapak Ibu kembangkan TP-nya, buat ATP-nya, pilih model pembelajarannya. Jangan lupa ketika sudah pilih model, lihat kegiatan intinya sesuai atau tidak. Begitu. Nah, di modul ajar diharapkan ini Bapak Ibu ada hots-nya. Munculkan hots-nya di, kalau PBL, di kegiatan intinya di poin nomor 1, orientasi siswa pada masalah. Di situ hots-nya.
Sama juga di PJBL itu di memberi pertanyaan mendasar kepada siswa. Diskusi itu hotsnya tuh di situ. Tentu hotsnya sesuai dengan kapasitas siswa Bapak Ibu. Muncul 4C atau 6C. Bapak Ibu ada buat kan? Komunikasi, communication, collaboration. Itu saya ingat Bapak Ibu ada buat itu di ujung-ujung kegiatan pembelajaran. Ada TPACK-nya, munculkan. Kalau misalnya Bapak Ibu di kegiatan awal memunculkan video pembelajaran, maka di situ ada TPACK. Ada teknologi, pedagogic, and content knowledge-nya. Ada kecakapan abad 21. Nah, itu nggak perlu ditulisin khusus, nggak ada. Nah, gitu. Jadi, MA yang Bapak Ibu buat harus memuat aspek HOTS. 4C, 6C, TPACK, atau kecakapan abad 21 pada rumusan indikator, tujuan, dan kegiatan pembelajaran. Ini yang saya sebut tadi. Kalau Bapak Ibu ingat RPP Bapak Ibu, saya nggak sempat lihat RPP kelas K1, tapi saya sempat lihat RPP kelas K2, K2 PAI 1. K2 PAI 2 karena sama saya, jadi sebagian besar ada. CP-nya kemarin sudah banyak dikoreksi sehingga sudah ngerti Bapak Ibunya juga. Nah, munculkan pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Munculkan di mana letak hotsnya, di mana letak 4C, 6C-nya, di mana letak TPACK-nya. Begitu Bapak Ibu. eh oke, sampai sini Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyain? Ada, Bu. Ada ya? Berapa orang? Sebentar ya. Satu lagi nih. Mahasiswa melakukan UKIN, praktik pembelajaran real di sekolah masing-masing. Oke, ini sudah oke ya pembahasannya tadi. Praktik direkam secara utuh dalam bentuk video. Oke, juga ini. Praktik mengajar disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang diunggah sebelumnya. Lalu menunjukkan kartu peserta UKM PPG di awal video. Tadi udah kita bahas. Ketika praktik mengajar direkam full atau penuh 2JP. Jadi nanti Bapak Ibu rekam dulu full dari berbagai sisi. Kalau bisa kamera Bapak Ibu, minta tolong temannya, karena kan sekarang sudah aktif sekolah, minta tolong temannya, kamera dari belakang, ada kamera dari depan, ada kamera berjalan misalnya gitu. Rekam selama 2 JP, nanti baru diedit. Ingat Bapak Ibu, jangan diedit kebetulan yang aktifnya yang dipotong, jangan. Munculkan semua yang disebutkan di sini terkait evaluasinya harus nampak di dalam video. Begitu. Kalau misalnya bagi kelompok, Bapak Ibu sudah datang ke kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3 sama 4, kalaupun datang, direkam, nggak apa-apa, nggak usah diupload, bisa di-cut. Nah, cukup pilih mana kelompok yang paling aktif dengan Bapak Ibu. Nah, itu yang dimasukkan. Begitu ya, itu teknik mengedit. Penilaian video pembelajaran. Nah, tadi sudah saya sebut ada 30 sampai 40 menit. Itu sama dengan video PPL. Edit video mengajar UKIN. Nah, ini juga sama. Kalau Bapak Ibu baca, mengunggah hasilnya ke YouTube. Pastikan tidak terkena copyright atau hak cipta YouTube. Pastikan link videonya disetting dapat diakses oleh publik. Pastikan video yang diedit terdapat deskripsi kegiatan setiap kegiatan. Nah, kayak PPL, Bapak Ibu sedang memberikan motivasi, tulis. Guru sedang memberikan motivasi. Bapak Ibu sedang melakukan orientasi pada masalah, tulis. Nah, munculkan deskripsi di video Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu harus bisa diakses. Jangan sampai tidak bisa diakses. Ini contoh videonya, contoh unggah. Oke, ini kita nggak apa-apa, nggak lihat lagi. Tadi udah kita bahas. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut Ada, ke Bu. akun UKM PPG. Baik, kita tutup dulu ya. Oke, yang mana nih? Siapa yang mau nanya? Saya, Bu. Oke, Ibu Meharni, silahkan. Ibu, itu untuk CP-nya kapan itu keluar, Ibu? CP itu kapan keluar? Oke, tadi kita punya jadwal kan? Mm-mm. Nah, kita lihat Di jadwal tanggal, dulu ya, kalau Bapak tanggal Ibu. 28 tadi sampai tanggal 30. Itu, ini dia jadwalnya. Jadwalnya itu, aduh, sayang sini.
Jadwalnya itu tanggal 28 sampai 31. Berarti nggak mungkin keluar tanggal 31. Pasti keluarnya tanggal 28 awal. Begitu masuk jadwalnya pasti keluar dia tuh. Nah, gitu. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang Bu susahnya. Jangan dipikir susahnya dulu, ntar stres Iya itu dipikir ya. Bu sehari sebelum keluar jadwal keluar CP-nya. Nggak seperti kegiatan Tanggal itu Bu, 28, waktu tanggal Bapak 28, kuliah. 29 itu tanggal merah loh. Ya, Iya, Ibu. kebetulan tanggal merah itu. Apa itu tanggal merah? Tanggal Tanggal 28, Tanggal 29. 29, Bu. Siswa Makanya mau nggak dia ada. ambil video di situ Bu, di tanggal 29 maunya ngambil video biar sekolahnya kondusif, nggak bising kan. Hmm, Jadi kalau tanggal 28 keluar CP-nya hmm. menyusun modulnya lagi Iya, kan. Bapak Ibu. Begitulah. Itu 28 itu jadwal dari 9 pusat, Ibu yang libur. Iya, ya. Bu. Siapa? Ibu Nila, kenapa? Tanggal 28, 29 lah itu Ibu yang tanggal merah itu. Tapi pas di situ keluar jadwal, di situ harus mengumpulkan. Hmm, iya, itu teknis ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ranah, Iya, ranah teknis ini, saya nggak bisa bilang sih Bapak Ibu, karena memang jadwalnya itu dari pusat. Nah, nanti kita coba, kalau sudah keluar jadwal, Bapak Ibu coba tanyakan ke saya di grup, saya coba lanjutkan ke pusat. Tapi Maksudnya biasanya memang, dibocorin dikit Bu CP-nya. Dibocorin oke dikit Bu. CP-nya Bu. oke, oke. Hmm, Biar bisa mempersiapkan diri Bu, soalnya mau mungkin ini dakdikduk loh Bu. iya Ibu. Nanti Iya Bu. saya coba Harus. tanyakan ke pusat, tapi pertanyaannya ini pernah saya tanyakan juga ke yang lain. Kalau udah ranah pusat, nah, nggak bisa kita apa-apain itu Kak, kata teman. Jadi ya gimana lah, ya begitulah katanya gitu. Ya di Bukan situ minimal buat, di situ sehari praktik. sebelum UKIN lah, bukan atau 2 hari sebelum UKIN. Ya, maunya saya juga sekarang Bu saya kasih ya kan. Nah, tapi kan bukan saya, panitia nasional. Iya Bu, Nah, iya Bu. begitu. Betul, 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 betul. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau mengenai modul yang mau dimasukkan itu, Bu, yang 4 itu, kalau ada bukti seminarnya, bisa yang dipakai PBL sama PJBL-nya, Bu? Gimana Ibu? Coba ulang. Modul yang mau dimasukkan kan ada 4, Bu, kalau ada bukti seminarnya. Jadi, bisa itu, Ibu, dibuat modul yang kita pakai untuk PBL sama PJBL? Enggak boleh Ibu, karena sudah ada di akun. Nggak boleh tadi Bu di awal dijelaskan sama Ibu Nggak boleh. pengawas. Jadi semua yang terkait dengan lokakarya dan PPL kita, baik itu modul, baik itu video pembelajaran, baik itu video praktek Bapak Ibu PPL, nggak boleh di-upload ulang ke akun UKM PPG. Begitu. Jadi ini untuk yang modulnya inovasi pembelajaran ya Ibu. Ya, Bu. Nah, kemarin di RPL Ibu punya nggak inovasi pembelajaran? Ada juga, Bu. Nah, itu aja dimasukkan. Begitu. Supaya dapat skor maksimal, memang harus banyak. Begitu. Tinggal dilihat di yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 4, silahkan. Begitu. Ya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, Izin, jangan dipasrah, jangan pasrah. Nah, ini udah udah merengut ini. Muka si dedek yang pasrah Ibu. Ya, Muka si dedeknya yang pasrah. iya Bapak Ibu, nggak ada lagi yang bertanyain. Ya udah lemes ini Bapak Ibunya. Izin Walaupun, Bu, iya silakan. Bu kalau untuk RPP sama LKPD yang mau diupload boleh kan Bu? Misalnya kita masuk di kelas 1, 2, 3, bisa diupload semuanya kan Bu? Gimana ulang Ibu? Yang RPP, LKPD Mm-mm. bisa Ibu diupload. Misalnya bukan kita masuk di 3 kelas, bisa Mm-mm. diupload semuanya kan Bu? Diupload kemana ini Ibu? Maksud Ibu Gusti itu Bu, dia kan mengajarnya kan nggak satu kelas saja. Dia Ya. mengajarnya ada di kelas 10, ada di kelas 2, ada kelas 3. Mm-mm. Nah, itu kan RPP-nya nanti tuh maksudnya bisa diupload semua. Oh, ini untuk apa nih? Untuk inovasi?
Iya, Iya, Bu. untuk inovasi. Udah berarti selama 3 tahun ke belakang, Ibu Gusti pernah buat modul ajar, begitu ya? Iya, maksudnya dia kan per tahun kan kadang ada Hmm, perubahan iya. perubahan masuk kelas, Bu, Mm-mm. tiap Boleh semester upload itu. aja, nggak apa-apa. Kan Ibu Iya, yang Bu. buat. Iya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Yang Iya, penting Bu. bukan yang dibuat selama PPL dan Lokakarya kita kemarin. Yang Iya, dibuat Bu. sebelumnya ada tanda tangan kepala sekolah, masukkan aja semua Bapak Ibu. Iya, Bu. Tuh. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini untuk memperjelas ya, Bu. Berarti modul datang dari pusat ya, Bu. Modul? Enggak, modul Bapak Ibu CP yang Bu yang buat. datang, CP. CP-nya yang dari pusat. CP. Iya. Kita yang buat modulnya. Mm-mm. Iya, Bu. Iya. Iya. Izin Bu, Ya. untuk bidang prestasi, misalnya Mm-mm. kita punya sebuah sertifikat, tapi kan di situ tadi Bu sampaikan 3 tahun yang lalu, sertifikat yang dipunya itu Bu 2015, apa boleh? Wah, itu 3 tahun yang lalu enggak tuh? 9 tahun yang lalu itu Ibu. Nggak boleh dong. Soalnya tadi saya dengar Ibu sampaikan, oh katanya, oh apa tadi dibilang Ibu itu bagian apa tadi itu ya? Lupa itu yang barusan nanya, yang kelas 10 sama kelas 9, boleh kalau beberapa tahun lalu. Boleh, tapi yang 3 tahun ke belakang aja. Kalau ada banyak, masukkan semuanya gitu. Itu maksudnya. Bukan RPP itu berarti kan 9 tiap tahun ke setiap belakang, nggak boleh itu. iya, kalau RPP kan dia kan hanya per semester itu. Mm-mm. Iya betul Pak. Kasih Ibu. Kalau kalau sertifikat ya kalau lebih dari 3 tahun terakhir ya kalau saya sih sebenarnya banyak. Cuma kan yang diminta 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Bingung? Oke. Bingung nggak apa-apa. Tanda berpikir itu bingung memang. Jadi pelan-pelan dikumpulkan. Lalu Bapak Ibu pilah-pilah mana penelitian, mana prestasi, mana yang pengabdian, mana yang inovasi. Letakkan masing-masing, pindahkan ke tabel, mau diketik Ya tulis Allah. tangan boleh. Baru nanti masuk ke akun UKM PPG. Biar nggak bingung begitu. Pusing, Bu. Ya, ada yang mau nanya lagi? Enggak lagi, Bu. Udah pusing. Iya, pusing nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti waktu dikerjain. Tapi intinya ingat ya Bapak Ibu ya, memang Bapak Ibu akan pusing banyak tugasnya segala macam. Tapi inilah penentunya. Begitu. PPL kan udah siap memvideokan? Sudah. Udah, Bu. Udah, Berarti Bu. tinggal dinilai oleh dosen dan pamong, tinggal ngezoom tipis-tipis lagi dan tinggal PTK. Kan gitu ya. Sebagian Bapak Ibu saya lihat juga PTK-nya udah jadi, lepas dari maksimal atau enggak. Tapi sisa waktu ini Bapak Ibu bisa menyicil. Nanti tinggal diupload ketika diminta upload oleh panitia nasional. Iya, Bu. Bu, Iya Bapak kira Ibu ada lagi? ini Bu, sedikit aja. Bu. Iya silakan. Banyak juga boleh Pak. Masalahnya gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. dan serta Bapak Ibu semua. Dalam persentase kelulusan UKIN, Bu, Mm-mm. setahu Ibu, kayak mana persentasenya, Bu, dari mahasiswa yang sebelum-sebelumnya, Bu? Apakah 100%? Karena kita perdana Bapak Ibu, jadi kita belum tahu. Tapi Sejar, memang secara ya. nasional, Iya, nah Bu. secara nasional, UKIN ini bahasa sederhananya masih bisa ditolong. Siapa yang nolong? Kalau pengujinya dari kita-kita juga. Kampus. Ya, masalahnya karena kita baru, kita belum punya penguji nih. Begitu Bapak Ibu. Itu aja. Secara nasional pun dosen-dosennya juga baik-baik kok. Mereka akan menilai. Tapi yang wajib itu tetap dipenuhi supaya mereka bisa memberi nilai. Kalau tidak ada, gimana mereka mau ngasih nilai? Karena pengujinya bisa kena oleh panitia. Kalau misalnya nih Bapak Ibu nggak upload, tapi kenal nih sama penguji misalnya. Pengujinya nolong.
Tapi karena Nilainya semua muncul. Tapi karena semua masuk ke akun yang terdetek oleh pusat, pusat bisa melihat, oh, ini ada apa ini? Ini akunnya kosong tapi nilainya ada. Siapa yang kena? Bapak Ibu kena, penguji kena. Penguji di blacklist oleh nasional. Bapak Ibu ya paling nggak lulus sekarang, nanti tinggal ikut semester depan, batch berikutnya gitu. Makanya saya bilang, jangan dulu berpikir untuk ditolong, Bapak Ibu nolong diri sendiri dulu deh. Gitu. Nah, itu Nomat sih. ada motivasinya, Bu. Oh iya, Bukan. motivasi. Berdoalah Bapak Ibu, semoga dibuka Iya. panitia apa dibuka oleh panitia penguji sehingga kita bisa ikutkan dosen kita untuk dites biar menjadi penguji. Yang pasti Iya. dosen PAI Bapak Ibu. Saya nggak akan Iya. nguji Bapak Ibu. Saya dosen matematika, bukan PAI, jadi nggak akan nguji Bapak Ibu. Satu-satunya dosen PAI adalah Dr. Fahrul Razi. Bapak itu. Ibu Feni yang ngajar di kelas Bapak Ibu juga bukan dosen PAI, jadi nggak akan nguji. Dosen-dosen yang di K2 PAI 2 satu-satunya yang bisa nguji Dr. Muhaini. Nah, yang lain adalah dosen profesional yang kemarin ngajar di kelas Bapak Ibu. Mereka lah calon penguji UKIN Bapak Ibu. Dosen pedagogi nggak bisa nguji Bapak Ibu. Tuh dia. Kalau guru pamong Pak Sulhan bisa. Beliau sudah punya NRG. Ibu Mesra bisa. Tinggal Ibu Faridah dan Pak Ahmad yang belum ikut. Mereka nanti akan kita ikutkan kalau dibuka oleh panitia nasional. Begitu. Jadi motivasinya itu. Bapak Ibu nggak bekerja sendiri kok. Bapak Ibu yang akan ujian. Saya ikut stres Bapak Ibu. Iya, Bu. Bapak Ibu aja, Lemes, saya Bu. ikut stres. Apa yang harus saya buat Lemas, nih Bu. supaya Bapak Ibu bisa belajar? Apa yang harus kami lakukan nih di Yayan Langsa supaya Bapak Ibu maksimal nih kemampuannya. Pertama Sentak UP bangun nanti. teringat tugas, Bu. Ya Bapak. Sentak bangun tengah malam teringat tugas, nggak ketidur lagi. Bapak Ibu saya juga tak bangun tengah malam lihat ini sudah online belum ya? Ini sudah beres belum ya? Iya, Bu. Sama kita Bapak Ibu. Sampai Februari saya juga masih akan mimpi-mimpi PPG ini Bapak Ibu. Nah, ini aja anak sakit belum bisa nih. Kan hari Minggu juga belum bisa dibawa ke dokter. Tapi Bapak Ibu Semoga harus cepat sembuh didahulukan dulu. rencananya. Ya? Semoga cepat sembuh Ibu Iya Ibu. anaknya. Kondisinya lagi full hujan di sini. Jadi ya, hari ini aja baru agak terang dikit. Jadi nggak baik Iya Bu. kesehatan anak-anak memang. Sama Bu. Itulah. Kayak mana ya Bu ya? Mamanya kita sama nah nasibnya. Semangat Bapak Ibu. Iya Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Biar kita sedikit lagi saya mau bahas terkait UP. Pas, Bu. Masih, oke. Jadi jangan biar shocknya shock sekalian. Lanjut, Bu, lanjut. Oh ya, oke ya. Saya coba share terkait UP. Mana dia? Mana dia? Bentar ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini akun UKM PPG Bapak Ibu bisa buka. Ini dia nih. Sekarang udah dibuka nih untuk tahun 2025. Jadi ini kisi-kisinya ada di sini, instrumen UKIN-nya ada di sini, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Jadi persiapan UP kita nanti Bapak Ibu, dari pihak kami, YIN Langsa, kami mau buat kelas malam. Ngapain kita di kelas malam? Bahas soal-soal UP. Soalnya dari mana? Nah, nanti kita bahas. Kenapa harus ada ini? Ini membantu Bapak Ibu. Saya nggak jamin Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu ini. Ini hanya praduga saya aja. Bapak Ibu kalau tidak difasilitasi, pernah nggak buka-buka soal UP dari internet? Baca-baca Pernah, Bu. soal UP. Baca-baca, Bu. Oh ada, baik Alhamdulillah. Nah, jadi supaya jadi pembelajaran bersama, nanti kita akan buat kelas malam. Nah, kapan kita sepakati bersama hari ini?
Selain Bapak Ibu juga ada BIMTEK dari Akpainya. Nanti kita dari YN Langsa siapkan juga tryout. Tryout itu Bapak Ibu hanya mengerjakan soal yang yang cara pengerjaan soalnya, situasi ujiannya dibuat semirip mungkin dengan UP. Begitu. Sehingga Bapak Ibu nanti terbiasa saat UP merekam sendiri dari kiri kanan. Nanti diajarkan itu oleh panitianya. Begitu. Nah, di kisi-kisi soal UP ini, di sini Bapak Ibu bisa klik kisi-kisinya. Nah, kita cari soal PAI. Ini pendidikan agama Islam. Nah, ini tinggal kita cari ke bawah ini banyak. Saya udah cari duluan tadi Bapak Ibu. Jadi agama Hindu. Jadi nggak usah nyari lagi. Sebentar. Tinggal kita share. Nah, di soal ini nanti, ini terbuka. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ini, lampiran 1, kisi-kisi UP 2023 Pendidikan Agama Islam. Nampak? Nampak, Ke Bu. tengah, Bu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu, ada berapa soal UP itu? Ada 120 soal. Nah, kita tengok sampai ke bawah ya. Nggak nampak, Bu. Ini nggak nampak? Yang terlihat, Bu, Google Drive-nya, Bu. Oh, saya perkecil ya. Nah, nampak? Cuman Google Yang Drive tadi belum yang jelas, Bu. di agama Kristen Filenya agama belum terbuka, Bu, filenya. Saya coba share dari sini. Sebentar. Soal kisi-kisi. Nah, nampak Bapak Ibu? Sama nih. Ini saya perbesar. sudah Bu. Coba, nampak kan? Saya perbesar nih. Oke. Jadi di sini ada CPBS, ada CPMK, capaian pembelajaran, semua ini ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, 1, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, dan seterusnya. CPMK-nya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona, membiasakan. Nah, materinya sikap cinta tanah air. Submaterinya sikap nasionalisme. Indikator soalnya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa dan semuanya. Ini soal, bukan ini yang akan keluar Bapak Ibu, tapi soal yang akan keluar mengarah ke indikator ini. Begitu, tentang cinta tanah air, nasionalisme. Lalu ada lagi materi masih sikap cinta tanah air. Nah, berarti cinta tanah air aja ada berapa itu soalnya? Nah, 1, membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona. Membiasakan sikap cinta tanah air sebagai, sama ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat soalnya ini terhubung dengan pembelajaran apa ya Bapak Ibu? Di pendalaman materi. Gimana Bapak Ibu? Di? Ayo, mana? Pedagogik. Pedagogiknya bagian yang mana? Profesi guru. Profesi. Atau kalau Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan model isi, bisa juga. Kurikulum Merdeka kan ini dia. Kalau di sini, kalau di video pembelajaran, Bapak Ibu biasanya buat di mana di PPL? Yang nyanyi Indonesia Raya yang di awal-awal P5, nah itu dia, Bapak Ibu. Awal itu huluan. Pendahuluan, Bu. Ya, pendahuluan. Oke, itu kalau jadi dari CP ini tercermin semua sampai ke lokakarya Bapak Ibu. Pembuatan modul ada ini, video pembelajaran ada dia. Nah, gitu. Jadi semua ini nanti akan kita buat soalnya. Siapa yang buat soal supaya gimana, Bapak? Nanti saya bagi deh. Nah, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona. Ini masih CPBS-nya. Kalau Bapak Ibu CPMK-nya juga masih sama. Masih 1.1. Sampai soal ke-8. CPBS-nya masih nomor 1. CPMK-nya masih 1.1.
Ya kan? Materinya masih 1.1.1. Yang bedanya cuman di indikator dan submateri. Itu dia, bayang ya. Soal nomor 9, CPBS-nya masih poin nomor 1, tapi CPMK-nya udah 1.2. Membiasakan sikap wibawa. Materinya sudah 1.2.1. Submaterinya sikap berwibawa. Indikatornya beda lagi. Ini persis seperti Bapak Ibu buat CP, CP, lalu ada TP, TP-nya banyak kan per materi Bapak Ibu. Gitu. Nah, CP Bapak Ibu yang fase B misalnya, Quran hadis. Materinya kan banyak. Semua materi itu ada masing-masing satu soal. Begitu Bapak Ibu. Jadi semua CPC inilah kisi-kisi soal UP Bapak Ibu. Ada berapa kita lihat ya. Ini tadi 11 soal, 17, 23, nah sampai 120 soal. Nah, saya perlu wali kelas nih, ketua kelas setelah ini untuk mendata Bapak Ibu semua. Nah, 120 soal. Coba kita lihat. CPBS-nya nomor 7, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang pendidikan agama Islam melalui refleksi diri, pencarian informasi, dan sebagainya. Menentukan kode etik guru Indonesia. Materinya kode etik guru, submaterinya kode etik guru Indonesia. Indikatornya disajikan studi kasus atau data, informasi terkait tanggung jawab guru di madrasah. Mahasiswa dapat menguraikan kode etik guru Indonesia. Taksonomi Bloomnya C4. HOTS, analisis. Level soalnya sedang. Di atasnya C5, sukar. C6, sukar. C5. Ini HOTS semua nih Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu terbiasa dengan soalnya, jadi kita buat bersama Bapak Ibu soalnya. Nah, saya coba tunjukkan. Tunggu. Saya tutup dulu. Tadi kan soalnya ada 120 kan? Sekarang kita coba buat. Oh, nggak bisa dibuka dari sini. Tunggu. Kita akan berlatih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini saya serahkan ke ketua kelas. K1 PAI 1 sama siapa ya? Pak Rahmat, Bu. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat ready ya. Lalu K1 PAI 2, Pak Hasanuddin. Ada orangnya? Ibu. K2 PAI 1, Pak Nisar. Iya, Bu. Oke, K2 PAI 2, Pak Zulfian. Iya, Bu. Oke, siap. Masing-masing ketua kelas ada. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Mulai sekarang setelah selesai kita Zoom, Bapak Ibu satu kelasnya ada 21 dan ada 19. Ya kan? Ini kita punya kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1 ada 5 orang. Kelompok 2 ada 5 orang. Kelompok 3 ada 5 orang. Kelompok 4 ada 5 orang. Yang K1 berarti hanya 19. Yang K2 berarti ada 21. Silahkan ketua kelas yang bagi, bebas, terserah caranya gimana. Misalnya nih, yang nama nomor 1, Pak Ahmad Gusti misalnya. Pak Ahmad, silahkan cari di internet banyak soal terkait CPMK nomor 1, yang tadi CPMK nomor 21, CPMK nomor 41, 61, 81, dan 101. Copy soalnya lengkap dengan jawaban, buat di Microsoft Word. Jadi Ahmad Gusti tugas untuk UP soal nomor 1, nomor 21, nomor 41, 61, 81, 101. Begitu.
Dikumpulkan kemana? Nanti dikumpulkan di Google Drive. Nanti saya buat masing-masing kelas, dikumpulkan di Google Drive. Jadi Google Drive-nya saya kasih linknya, Bapak Ibu tinggal upload ke Google Drive aja, gitu. Lalu nomor 2 siapa? Misalnya Ibu Meharni. Berarti lanjut ke CPMK nomor 2, 22, 42, 62, 82, 102. Ini mengarah ke soal. Jadi soal di internet, Bapak Ibu cara cari di internet juga nggak susah. Klik CPMK, soal terkait ini keluar. Ada banyak tipenya, Bapak Ibu pilih. Boleh yang mudah, boleh yang sedang, boleh yang sukar, silahkan. Nah, nanti ngapain dengan soal itu? Ini namanya berlatih. Kalau Bapak Ibu nyari sendiri, belajar sendiri, kadang nggak semangat. Nanti kita di kelas malam, Bapak Ibu akan bukan mempresentasikan, tapi akan nge-share soal Bapak Ibu. Misalnya Pak Ahmad Bustini tadi. Misalnya malam Selasa, Pak Ahmad Gusti aja nih sendiri. Bahas soal nomor 21, nomor 1, 21 sampai 101. Bapak Ibu yang lain memperhatikan. Soal nomor 1, kenapa jawabannya A, B, C, D? Apa alasannya kok bisa A, B, C, D? Begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sampai di hari menjelang UKIN, Bapak Ibu sudah sering lihat soal, sudah terbiasa dengan bentuk soal, sudah terbiasa kemampuannya untuk melatih analisisnya, sehingga ketika soal UP benar-benar keluar, Bapak Ibu sudah nggak kagok. Begitu. Ini cara yang saya pikirkan setelah bertanya sana sini, apa yang bisa saya buat nih supaya Bapak Ibu dipantau latihan UP-nya. Nggak belajar sendiri di rumah, tapi dipantau. Belajarnya bersama-sama di kelas. Di kelas itu nggak ada orang Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu aja. Nggak ada wali kelas, nggak ada dosen. Paling saya yang buka Zoom, saya yang buat breakout room, Bapak Ibu masuk, paling saya yang pantau sesekali. Kenapa? Karena soalnya udah lengkap dengan jawaban. Tinggal saling menganalisis bersama. Kenapa ya jawabannya A? Kenapa ya jawabannya B? Begitu. Nah, penting Bapak Ibu berlatih seperti ini daripada Bapak Ibu terkaget-kaget nengok 120 soal ketika hari H. Menurut panitia nasional, Bapak Ibu hanya perlu jujur katanya. Nggak boleh nyontek kiri kanan, nggak boleh menunjukkan sikap saling nyontek atau segala macam, atau bersikap curang istilahnya. Cukup jujur. Apapun hasilnya cukup jujur. Nah, wallahu alam maksudnya seperti apa? Tapi poin jujur ini menjadi kata kunci untuk kelulusan Bapak Ibu di UP. Begitu. Itu yang saya tangkap dari sosialisasi kemarin. Jadi kita perlu usaha nggak? Perlu dong. Nah, caranya begini. Jadi Bapak Ibu nggak terasa belajarnya. Setiap malam masuk Zoom, sambilan sebelum tidur misalnya cuman nengokin temennya presentasi sebelum jatah Bapak Ibu untuk presentasi. Sambil berpikir, oh kenapa begini ya, kenapa begitu, sambil saling diskusi. Bapak Ibu ngobrol sesamanya. Begitu. Namanya kita belajar ya kan Bapak Ibu. Anak kecil belajar, iya lengket dia. Nah, kita belajar di umur segini, kalau bukan karena kebiasaan berlatih, akan susah nempelnya. Jadi, setiap malam kita akan berlatih belajar seperti ini, cuman mempresentasikan, membahas soal. Tidak ada PR apapun. Sehingga Bapak Ibu cuma terbiasa karena udah bahas soal aja. Begitu. Kita mulai setelah selesai Zoom ini, Bapak, masing-masing ketua kelas silahkan memimpin kelasnya, membagi namanya, siapa yang akan mencari nomor berapa. Bapak Ibu yang kedapatan nomor sekian dan sekian, silahkan langsung klik di internet boleh, mau buat soal sendiri boleh, copy paste ke Word, langsung upload ke Google Drive. Nah, begitu soal terkumpul, setidaknya hari Selasa, kalau bisa sudah selesai, malam Rabu kita mulai kuliah malam kita pertama. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang ingin dikonfirmasi terkait ini hanya ide saya barusan, tapi karena ide ini datangnya dari saya, ini adalah bagian dari cara membuat Bapak Ibu terbiasa dengan soal-soal UP, maka statusnya berubah dari ide menjadi harus dilakukan supaya kita sama-sama belajar. Nah, ini upaya saya menghilangi stres juga. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa lulus UP?
Nah, ini ide yang saya pikirkan. Tanpa mengeluarkan biaya tambahan, Bapak Ibu hanya perlu cari di internet, duduk di Zoom setiap malam. Iya, Bu. Gitu. Ini nanti saya share ke masing-masing ketua kelas untuk bisa ditulis nama-namanya dan disepakati siapa dapat nomor berapa. Begitu Bapak Ibu. Biar semangat juga menuju UP-nya. Jadi setiap malam tuh ngobrol untuk bahas soal UP. Oke ya Bapak Ibu. Insya Allah Selasa sudah beres. Nanti saya tagih ke ketua kelas. Ketua kelas yang mengkoordinir sampai soal. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Juni Mik. Untuk CPNT-nya tadi nanti dibagi tuh, Bu. Iya, Pak, saya bagi. Saya kirim ke grup CP-nya, saya kirim ke grup juga, saya kirim ke masing-masing ketua kelas apa namanya itu soal bukan tabel-tabelnya. Atau saya kirim ke grup aja deh semua, nanti ketua kelas aja yang ketik, buka, lalu ditulis nama-namanya. Baru di-share kembali ke grup dalam bentuk sudah ada nama-namanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Itu cara saya Bapak Ibu. Hemat biaya tanpa mengeluarkan biaya, hanya perlu sedikit kuota untuk nge-Zoom malam. Oke Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan sepertinya sudah. Ada yang kurang Bapak Ibu yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan? Nggak kepikiran lagi. Raut-rautnya sudah. Pas Ibu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung sama Ibu. Boleh. Oke, berarti ini kita cukupkan nih? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi hari ini yang hadir hanya 80 orang. Di dalam sini sudah ada saya pakai 2 device nih, pakai satu laptop, satu handphone. Ada Pak Farul Razi, ada Pak Saparudin Rambe tadi, juga ada Ibu Zahra, dan ada siapa satu lagi tadi ya? Ada wali kelas tadi. Nah, artinya ada 5 orang teman Bapak Ibu yang nggak nimbrung di sini. Nanti khawatirnya nggak tahu apapun terkait UKIN dan UP. Jadi Bapak Ibu mohon saling mengingatkan. Saya nggak tahu nih siapa yang nggak hadir karena tidak masuk ke kelas. Jadi hanya karena ngumpul di sini semua, nggak kedapatan nih siapa yang nggak hadir. Nanti bahaya biasanya nih kalau yang jarang-jarang hadir gini. Nah, oke Bapak Ibu ya, saling mengingatkan aja. Bapak Ibu siapa tahu ada yang ingat temennya nggak ada datang, sehingga nanti disampaikan. Nanti disampaikan ke temennya terkait dengan penyampaian barusan. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kegiatan ini sudah direkam, nanti linknya juga saya share ke grup untuk ditonton ulang bagi Bapak Ibu yang masih bingung dengan penyampaian barusan. Oke, Bapak Ibu, karena nggak ada yang ngomong lagi, saya juga sudah ditagih, saya belum masak sampai detik ini, udah jam 12:30, anak udah nangis. Oke, kita cukupkan, sampai ketemu lagi di kelas malam. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu. Siap, Bu. Yang tadi saya sebutkan, saya share paling telat pukul 3 siang ini. Saya masak dulu. Iya, Bapak Ibu, Siap, Bu. Nggak apa-apa, Bu. semangat terus Bapak Ibu, jangan merasa sendirian. Bapak Ibu stres, saya jauh lebih stres. Supaya Bapak Ibu bisa lulus. Oke ya, kita cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.